tidak Bu Guru panggil ke kantor? Tahu Bu. Iya, tadi Bu Guru saat istirahat, Bu Guru dapat laporan dari Pak Mustoli. Katanya Fania itu tadi pas pelajaran Pak Mustoli itu makan jajan di dalam kelas. Ya Bu. Nah, kenapa kamu kok makan jajan dalam kelas saat pelajarannya Pak Mustoli? Karena tadi pagi saya tidak makan Bu. Ibu saya tadi pagi belum memasak. Nah, Fania tahu tidak sekarang itu Fania dalam masalah? Iya Bu. Ya, baiklah Fania, di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusinya permasalahan ini. Nah, ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Ayo Fania. Saya tidak menghargai dan menghormati Pak Mustoli. Iya. Kenapa kamu kok tidak menghargai dan tidak menghormati Pak Mustoli? Karena apa? Karena saya memakan jajan di dalam kelas. Iya. Baiklah, sekarang Fania sudah mengingat keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas kita, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Nah, baik. Selanjutnya, sekarang marilah kita lebih memperhatikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita untuk lebih memperbaikinya lagi. Ya Bu. Selanjutnya, Fania, apa yang kamu lakukan karena kamu sudah melakukan kesalahan di dalam kelas saat pelajaran Pak Mustoli? Saya meminta maaf dalam memakan jam pelajaran di jam pelajaran Pak Mustoli. Iya, kamu mau minta maaf sama Pak Mustoli? Ya Bu. Ya, nanti baiklah Mbak Fania, nanti kamu temui Pak Mustoli di kantor nanti ya, terus meminta maaf dengan Pak Mustoli. Ya Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Fania kembali lagi ke kelas ya. Mbak Septi, kamu tahu tidak Bu Guru panggil ke ruangan ini? Tahu Bu. Iya, tadi Bu Guru dapat laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu tadi pas istirahat membuang sampah sembarangan. Iya Bu. Sampah sembarangan. Iya, menurut Mbak Septi, membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau bukan? Iya Bu, itu masalah. Baiklah, Bu Guru di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru akan mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu. Ya, Bu Guru tahu kamu pasti melakukan ini dengan senang, tapi kamu juga merugikan diri kamu sendiri dan kamu tahu tidak kamu sekarang dalam masalah. Ya, nah sekarang mari kita kembali mengingat keyakinan kelas dan sekolah kita yang sudah kita sepakati. Nah, yang mana yang belum kamu tunjukkan sikap kamu dalam kesepakatan kelas ini? Menjaga kebersihan Bu. Iya, baik, pintar. Kamu tahu kan kesepakatan kamu itu yang belum kamu tunjukkan itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Dalam hal itu kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas? Belum Bu. Nah, mulai sekarang mari kita lebih disiplin untuk melakukan keyakinan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati bersama untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan hari ini? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas kita. Ya, apakah kamu akan mengulangi lagi? Saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah, bagus kalau begitu. Silahkan kamu lakukan dan jangan pernah kamu ulangi lagi karena keyakinan dan kesepakatan kelas kita itu membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, terima kasih Mbak Septi. Untuk hari ini silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala
Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Wonokromo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wonokromo, serta anak-anakku siswa-siswi SD Negeri 2 Wonokromo yang guru banggakan dan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Wonokromo tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu beserta anak-anakku yang berbahagia, perkenankan saya di sini akan membacakan susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Wonokromo yang akan disampaikan oleh Ibu Septina Hendriani SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Pemaparan diseminasi budaya positif, 4. Umpan balik, 5. Penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Karena waktu sudah cukup siang, mari kita mulai pra-acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas, dimohon ke depan. Hadirin, disilakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Hoyanisa yang telah melaksanakan tugas. Hadirin yang saya hormati, meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin.
Meningkat acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonokromo, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Surasno SPD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonokromo, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan, dan sekalian SD Negeri Wonokromo, wabil khusus kepada Ibu Septina Indiani selaku penyaji dalam diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu mari kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini dengan tidak ada alam suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berhak mendapatkan syafaatnya, utamanya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Peserta diseminasi yang hormati, permohonan maaf saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ada acara konferensi dinas di tingkat kecamatan. Untuk itu beliau menyampaikan atau mewakilkan kepada saya dalam acara diseminasi ini. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada Bu Septiani, pada Bu Septina ini yang telah mengikuti guru penggerak dan pada saat ini akan menyampaikan diseminasi dalam rangka melengkapi atau dalam rangka melaksanakan tugas, sehingga dengan harapan nanti bisa sesuai dengan harapan, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dan sekalian juga, mari kita ikuti diseminasi ini terkait utamanya yang dibicarakan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan ini bermanfaat tentu bagi kita semuanya, utamanya pihak sekolah, bagaimana terkait dengan istilah atau pembahasan tentang budaya positif ini, dengan harapan akan mengubah pola pikir kita, mindset kita, utamanya dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Tentu apa yang sudah dipelajari dan yang sudah dilakukan oleh beliau Bu Septina akan ditularkan kepada kita semuanya, utamanya rekan-rekan guru yang belum memahami, belum tahu, nanti bisa lebih tahu setelah tahu, kita amalkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, utamanya di SD Negeri 2 Wonokromo ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi atau penyebaran atau penularan tentang informasi yang Ibu Septina nanti sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Surasno SPD atas sambutannya. Meningkat acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Septina Hindiani SPD. Kepada beliau silakan.
yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Wonokromo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wonokromo beserta staf dan karyawannya, dan yang saya sayangi anak-anakku kelas 6 serta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini pada acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas rawuhipun Bapak Ibu atas undangan yang saya sudah menghadiri undangan saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan pada siang hari ini bisa berjalan lancar. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Di antaranya nanti ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Namun sebelum kita sampai ke materi budaya positif, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua dan anak-anak, sebenarnya budaya positif itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menjawab? Siapa? Mungkin Pak Haji Rasno, budaya positif? Ya, setahu saya saja ya, budaya itu suatu kebiasaan yang positif. Ada budaya yang tidak positif atau negatif, kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dunia pendidikan atau di masyarakat. Dan ini yang terkait dengan masalah budaya positif, diantaranya dan tentu kita akan membiasakan diri dari hal-hal yang sifatnya baik-baik, terutama di sekolah, dari sekolah sampai di tingkat kelas masing-masing, hingga anak nanti akan berubah karakternya ke arah yang lebih baik atau lebih positif. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Surasno. Betul sekali, Bapak Ibu semua. Memang budaya positif itu adalah penerapan yang diterapkan di sekolah yang bersifat positif. Mungkin ada yang lain, tuliskan. Ya, menurut saya budaya positif sebuah aktivitas yang dikerjakan secara terus-menerus, artinya adalah sudah menjadi kebiasaan bagi diri kita. Namun yang di sini itu yang positif, arti dari positif itu baik sesuai dengan norma. Itu begitu ya. Jadi banyak sekali contoh dari budaya positif. Contohnya adalah membiasakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu contohnya seperti itu. Yang lain masih banyak lagi. Terima kasih sekali, jawabannya sangat luar biasa. Jadi memang budaya positif itu adalah sebuah penerapan yang harus diterapkan di sekolah yang bersifat positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah yang nantinya akan diterapkan di sekolah itu sendiri sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Nah, itu budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya kalau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan positif, anak-anak akan menjadi anak yang penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ya, apa tidak? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perlu budaya positif itu diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah kita di SD Negeri 2 Wonokromo? Apakah perlu? Ya, kenapa perlu? Bu Dede, kenapa Bu? Budaya positif itu kenapa perlu diterapkan di sekolah-sekolah? Ya, budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah kita, khususnya untuk di SD Negeri 2 Wonokromo. Mengapa? Ya karena untuk membentuk karakter anak atau kebiasaan anak untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang baik-baik. Itu salah satunya. Mungkin masih banyak yang lainnya. Ya, terima kasih untuk mengembangkan karakter peserta didik kita menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bu Rini untuk jawabannya. Lanjut Pak Budi. Nah, ini ada simulasi. Coba Bapak Ibu dan anak-anak amati. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Untuk yang tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dari simulasi tersebut ada 3 pertanyaan. Kira-kira siapa yang membuka genggaman tangan dan apa alasannya? Yang kedua, siapa yang tidak mau membuka, apa alasannya? Dan pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Silakan salah satu untuk bisa menjawab. Monggo Pak Haji. Yang pertama ya. Ya. Yang belakang ini. Iya. Yang pertama tentu yang memegang tangan. Iya betul ya Pak ya Pak. Iya. Ya. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang tidak mau membuka? Dia bersangkutan juga. Ya betul Pak. Ya. Untuk yang ketiga. Pertanyaan ketiga maksudnya. Ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Dia yang punya tangan itu sendiri yang bisa buka. Ya, terima kasih Pak Haji Sulasno. Memang betul jawabannya. Siapa yang membuka genggaman tangan? Ya kita sendiri. Siapa yang tidak mau membuka? Ya kita sendiri. Nah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrolnya diri kita sendiri. Kenapa? Segala sesuatu yang kita sadar, yang kita laku, perbuatan baik atau buruk, itu segala sesuatunya tergantung dari diri kita sendiri. Kamu mau berbuat baik, mau berbuat buruk, itu yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sebagai motivasi. Dan di sini paham? Ya, lanjut Pak. Pemegang kontrol itu adalah pada diri sendiri, baik guru maupun siswa. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya,
Meskipun ada tata tertib di sekolah dengan segala konsekuensinya, tetap saja siswa itu melanggar karena kontrol diri tetap pada anak tersebut. Kalau anak kita tidak bisa mengontrol pada diri kita sendiri, walaupun diterapkan tata tertib, tetap akan dilanggar. Tapi kalau kita bisa mengontrol mana yang baik dan mana yang tidak, insya Allah kita akan mengikuti satu aturan yang ada di sekolah itu sendiri. Lanjutkan. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ya, Bapak Ibu semua di sini pernah menghukum atau tidak dengan anak-anak di saat anak-anak melakukan satu kesalahan? Pernah ya? Ya, sebenarnya untuk hukuman itu tidak diperbolehkan walaupun kita memiliki tujuan menghukum anak itu untuk mendisiplinkan peserta didik. Namun saat ini itu tidak diperbolehkan. Nanti ada bagaimana guru itu bisa mengatasi anak yang melanggar hukuman itu dengan tidak anak membuat trauma. Nanti kita akan menyaksikan bersama-sama, ada videonya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Simpulannya, tujuan disiplin itu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik itu bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah. Mereka tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kenapa? Kalau motivasi intrinsik sudah tertanam pada diri kita, insya Allah itu akan berlangsung lama atau berjangka panjang. Namun apabila motivasi intrinsik itu hanya bersifat sementara, hanya ingin mendapat ujian, itu hanya sebentar saja. Contohnya, misalnya Bu Guru, di saat ada kepala sekolah, Bu Guru berangkatnya basi karena ingin dinilai oleh kepala sekolah. Oh, Bu Septi itu loh berangkatnya basi terus, disiplin. Tapi di saat Bapak kepala sekolah ada undangan rapat di PA di grup, ternyata saya malah santai. Berarti motivasi intrinsik saya itu belum tertanam pada diri saya. Tetapi kalau sudah tertanam pada diri saya, tidak terpengaruh apapun, mau ada kepala sekolah maupun tidak ada, itu akan tetap berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kewajiban kita. Begitu juga dengan anak-anak di dalam kelas. Ada bapak dan ibu guru itu tetap menjaga di dalam kelas, tidak terus malah ramai, terus malah bercerita sendiri. Nah, itu perlu sekali. Itu termasuk contoh disiplin di saat pembelajaran. Kalian mendengarkan bapak ibu guru di saat menyampaikan pembelajaran. Namun kalau tidak memiliki, kalian tidak memiliki unsur intrinsik itu, ya masa bodoh. Kalau sudah tertanam, ya tetap memperhatikan bapak ibu guru. Masuk tidak yang dimaksudkan ibu guru? Ya, kalau kalian memiliki jiwa disiplin memang berasal dari hati kalian,
apapun kondisinya, dimanapun kondisinya tetap sesuai dengan tupoksinya kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia. Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebijakan universal atau unsur intrinsiknya sudah terbangun di hati kita, insya Allah kita akan menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Tentunya anak-anak sudah sangat mengenal ya profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa? Coba anak-anak bisa menyebutkan salah satu, silakan. Coba. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa anak? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia, dorongan pada diri sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti yang pertama itu ada dorongan pada diri kita sendiri. Menurut Diana Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Jika kita memberikan hadiah pada anak-anak yang pandai, maka sejatinya hukuman anak yang lain mereka merasa gagal, rendah diri. Ya. Bapak Ibu guru tentunya pernah memberikan hukuman ya kepada anak-anak didik kita. Saya juga pernah, itu akan berpengaruh kepada anak-anak dan tentunya akan terekam pada memori anak-anak kita. Seperti halnya saya dulu juga pernah diberikan hukuman, sampai sekarang pun masih ingat. Apalagi dampaknya sangat negatif. Dampak negatif itu setelah kita diberikan hukuman kepada Bapak Ibu guru, tentunya hati kita itu marah tidak, berkecil hati apa tidak? Namanya manusia, ya walaupun kita berbuat salah, akan terngiang sampai tua pun kita akan menyimpan memori itu. Nah, hukuman dan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Restitusi.
Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dulu kalau restitusi itu penanganan guru terhadap murid di mana anak-anak berbuat kesalahan namun guru berusaha mencari solusinya tanpa menekan pada anak dan membuat anak trauma dan nanti anak-anak bisa kembali kepada karakter yang lebih baik. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, ini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat keadaan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau ada anak yang berbuat salah, guru tidak boleh memberikan hukuman, namun diharapkan bisa mengembalikan karakter siswa menjadi lebih baik, yaitu dengan cara mencari solusinya agar anak-anak tidak mengalami trauma. Keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas. Saya akan bertanya, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Beda tidak? Beda? Beda atau tidak? Beda ya? Selama ini Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas apa peraturan kelas, tuliskan? Kalau saya baru peraturan. Ya. Yang sudah memang peraturan kelas. Nanti semoga kita setelah bersosialisasi ini kita bisa diterapkan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kita dengar itu kayaknya menakutkan, tapi kalau keyakinan itu kalau didengar itu lebih enak didengar ya. Contohnya, Bapak Ibu guru menerapkan peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat. Namun dalam keyakinan kelas kita bisa mengubah kalimat yang tidak positif menjadi positif. Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira akan diganti apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, contoh lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, itulah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu menekankan kita pada sesuatu yang harus kita lakukan, namun keyakinan kelas akan lebih indah kalau kita tidak ada kata-kata tidak. Memang itu perbedaannya ya. Kalau sekarang memang tidak boleh ada kata tidak, tapi lebih merubah ke kalimat yang lebih positif. Nah, ada pun langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas.
Nah, kita dalam membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga sekolah. Tentunya ada keyakinan kelas di sekolah kita. Nanti dengan Bapak Ibu Guru ada keyakinan di kelas. Berarti Bapak Ibu Guru itu bersama-sama dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah siswa harus dilibatkan, meminta pendapat. Yang kedua, mencatat masukan siswa. Setiap siswa harus berpendapat, nanti disimpulkan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Dan yang keempat, ditinjau ulang apakah kalimatnya sudah menggunakan kalimat positif atau belum. Kelima, keyakinan kelas yang sudah disepakati biasanya dipasang pada dinding kelas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Biasanya anak-anak yang suka melanggar peraturan itu biasanya kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologisnya, kebutuhan untuk disayangi, dan diterima kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui, didengarkan, memiliki harga. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, menginginkan pilihan, banyak bergerak, mencoba-coba hal yang baru. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya, biasanya anak-anak yang suka melanggar dengan keyakinan kelas itu karena bermasalah dengan kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Misalnya kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena di sini biasanya banyak sekali yang mengikuti sama mbahnya, ya, ibunya ke Jakarta, bapaknya ke Jakarta. Nah, tentunya berbeda cara mendidiknya, lebih teratai dengan orang tua sendiri daripada dengan mbahnya. Jadi anak-anak itu berusaha untuk mencari perhatian bapak ibu guru di sekolah. Misalnya anak yang broken home juga itu kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Anak-anak yang aktif sekali karena ingin diperhatikan oleh bapak ibu guru. Dunia berkualitas, tentunya Bapak Ibu semua kita memiliki dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran dari semua yang Anda inginkan, berisi orang-orang hal yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kita tentunya, saya yakin semua itu memiliki dunia berkualitas, memori yang tersimpan pada diri kita, baik dalam keadaan senang, suka, duka. Ya kan? Seperti halnya Bapak Ibu Guru dengan murid-murid kita. Makanya bagaimana Bapak Ibu Guru bisa membawa anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang baik, dan Bapak Ibu Guru itu bisa diingat, oh Bapak Ibu Guru itu di SD 2 itu baik-baik, tersimpan dalam memori yang baik. Makanya nanti Bapak Ibu kita akan melihat video-video bagaimana penyelesaian kasus yang anak suka melanggar tata tertib. Kita bagaimana yang melanggar tata tertib dan cara menyelesaikannya. Siswa juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Sebagai guru, kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka.
Sebagai seorang pendidik, kita bisa tentunya dapat memposisikan kontrol kepada anak-anak yang suka melanggar dengan keyakinan keras. Yang pertama, posisi kontrol penghukum ataupun lainnya, seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu. Posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, bersuara lembut, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan tidak percaya diri. Berapa kali coba ibu harus bilang sama kamu? Karena kamu, ibu jadi dimarahi kepala sekolah. Karena ini ada videonya Pak, setiap itu ada videonya. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Ya, posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Ayolah demi ibu, ayo ingat bantuan ibu kemarin yang sudah nanti ibu bantu bereskan. Lalu Pak. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat membedakan hubungan pribadi dan murid. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, setelah melihat tadi video-video, kira-kira selama ini Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Apa sebagai penghukum, apa sebagai manajer, apa sebagai pemantau? Campuran. Kadang mendukung, kadang tidak. Ya, terima kasih. Ya. Marilah Bapak Ibu, semua kita berusaha sudah tahu ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, namun yang lebih cocok itu sebagai seorang pendidik itu sebagai seorang manajer demi masa depan murid-murid kita. Kita berusaha menjadi seorang manajer. Ya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kita akan menyaksikan. Saya sudah ada contohnya saya sendiri kemarin pada waktu anak belajar keyakinan kelas, saya menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Sebab alhamdulillah akhirnya di penghujung acara. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua dan anak-anakku. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk Bapak Ibu guru tentunya. Yang pertama adalah bermanfaat bagi SD kita, SD Negeri 2 Wonokromo. Namun sebelum acara ditutup, saya ingin ada salah satu Bapak Ibu guru memberikan umpan balik apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Haji Surasno. Disilakan Bapak.
Ya, kita dapat ilmu yang baru. Mungkin sebagian tidak baru lagi, ada yang sudah model lama. Kesan yang bisa saya tangkap yang mudah teringat bagi saya bahwa kita terhadap anak sebenarnya harus hati-hati dalam menyikapinya. Tidak boleh menggunakan kata-kata jangan. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Juga menghindari yang sifatnya hukuman. Karena hukuman akan berkesan selamanya dan kesan yang negatif bagi anak itu. Bahkan tadi disebutkan, dan saya masih ada sedikit tanda tanya juga, pemberian penghargaan itu termasuk mempengaruhi atau mengurangi kreativitas. Hal ini mungkin kesan saya di sini bahwa dengan memberikan penghargaan atau hadiah-hadiah, bagi yang menerima itu sangat senang. Tapi bagi yang tidak menerima, inilah yang bisa jadi menderita, kecil hati. Tapi masih di dunia nyata, kenyataan, terutama dalam hal pelaksanaan pertandingan atau lomba-lomba, ini masih dibudayakan. Tetapi itu semua kalau tidak dengan seperti itu mungkin jadi kurang termotivasi. Satu hal lagi, motivasi internal, intrinsik dan ekstrinsik tadi. Kalau motivasi ekstrinsik mungkin karena takut terhadap orang tua, itu istilah lama disebut dengan tunduk palsu. Ketika ada orang tua, ketika ada yang ditakuti, seolah-olah takut, atau tunduk. Tapi begitu orangnya sudah pergi, mungkin juga anak itu ngiri. Itu namanya tunduk palsu. Sehingga kita berusaha menghindari untuk tidak menggunakan motivasi ekstrinsik. Oke, ya betul ekstrinsik. Tapi berusaha untuk menggunakan motivasi intrinsik. Tetapi memang yang kita perlu banyak belajar bagaimana caranya untuk bisa memotivasi supaya anak itu benar-benar mempunyai motivasi intrinsik dengan kesadaran. Dalam hal ini ada juga yang keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas dengan bedanya dengan peraturan kelas. Berarti kalau saya simpulkan, mungkin Bob salah kesimpulan saya, keyakinan kelas itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara warga. Kalau itu kelas ya kelas, kalau sekolah juga warga sekolah. Sehingga ketika kita akan membuat kesepakatan, tentu semuanya dilibatkan. Tidak seperti yang sudah atau yang kadang kita laksanakan, itu memberikan peraturan berdasarkan keputusan dari yang di atas, itu peraturan. Tapi dalam hal pendidik ini yang dibutuhkan adalah dengan kesadaran membentuk keyakinan kelas, disepakati bersama, ditaati bersama. Tidak hanya karena disuruh atau dilarang oleh Bapak Ibu guru. Kita berikan plus kepada Bu Septina Hendriani. Terima kasih informasinya, penjelasannya, walaupun 1-2 masih ada kendala terkait dengan masalah sarana yang ada. Tadi mungkin lupa belum di antara laptop dengan speakernya itu mungkinnya belum on dan sebagainya. Mungkin memang orang itu pengalaman itu guru yang baik untuk tidak terulang lagi, semoga yang depannya nanti. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
tentu banyak kesalahan, utamanya bagi penyaji Bu Septina Indriani ataupun kepada peserta diseminasi. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Surasno. Tanggapannya sangat luar biasa dan insya Allah Bapak ini sebagai guru saya bukan apa-apanya. Insya Allah saya bisa belajar banyak dari Pak Haji Surasno. Kedepannya saya bisa mengikuti jejak Pak Haji Surasno selaku dulu pernah menjadi kepala sekolah, namun sekarang tetap memang Pak Haji Surasno itu luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pemaparan dari saya tentunya banyak sekali kekurangan, maka dari saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada pembawa acara, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Septina Indriani SPD. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu semua beserta anak-anak kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya, sebelum saya salam, saya ada sebuah pantun. Siang-siang jalan ke kota. Panas. Saya lupa beli jus alpukat. Demikian presentasi Ibu Septina. Insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi